pagi adik-adik. Halo. Selamat pagi. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya. Pada minggu hari ini, pagi hari ini kita akan sekolah minggu lagi bersama saya, Kak Rina dan Mas Rio dan Mbak Agatha. Kita akan memuji nama Tuhan dulu ya. Kita akan memuji nama Tuhan. Kau temanku, ku temanmu. Sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, kita akan berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami anak-anakmu datang di tempatmu untuk memuji memuliakan namamu. Kiranya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, berkarya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir sekolah minggu ini, hanya kami serahkan di dalam nama kami Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan ujian kembali dengan judul Kukasihi Engkau dengan Kasih Tuhan. 1, 2, 3. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi dengan lagu pujian Bawa persembahan. persembahan. Persembahanku dalam
kita berdoa untuk persembahan. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah memberikan kesediaan yang tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkatilah mama dan papa kami yang melalui mereka Engkau memberikan persembahan ini kepada kami. Dan sucikanlah persembahan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Nini. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Nini. Selamat pagi adik-adik. Salam, mari kita bersama-sama tunduk kepala, lipat tangan untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, makasih. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyatukan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk membaca firman-Mu. Kau siapkan hati, pikiran anak-anak Tuhan dimanapun berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita buka dari perjanjian lama dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita baca bersama-sama di rumah masing-masing. Kita buka di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 10. Deborah dan Barak. Setelah mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Hareset Harayim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, isi Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma. Deborah antara Ramah dan Betel di gunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abino dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, dan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Yebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Gibson, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun beri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Yebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikut dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Halo adik-adik, mungkin adik-adik sudah membaca dan menyimak ini. Mungkin adik sudah mengerti apa yang ada di dalam firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 10 ini. Di mana di dalam cerita ini dikisahkan dengan Deborah dan Barak. Adik-adik pasti punya sahabat. Coba adik-adik sebutkan sahabatnya itu siapa saja. Adakah di situ sahabatnya lelaki atau perempuan, atau yang rambutnya ikal atau rambutnya lurus? Semua pasti punya sahabat. Dalam kita bersahabat, kita juga harus saling menyemangati satu dengan yang lain. Di
diceritakan di dalam firman Tuhan ini kisah bernama Deborah. Deborah itu mempunyai pekerjaan hakim, dan dia itu kebiasaannya itu memberikan saran atau nasihat kepada bangsa Israel. Kenapa? Waktu dulu ya, ceritanya bangsa Israel itu berlaku kurang berkenan di dalam Tuhan, sehingga dikenakanlah itu bangsa Kanaan itu menyerang dan menjajah selama berapa adik-adik? Mungkin adik-adik tahu? Selama 20 tahun. Dia melakukan hal yang kejam seperti waktu zaman dahulu bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang ataupun Belanda. Sungguh menderita bangsa Israel itu. Maka Tuhan mengirimkan yaitu nabi yang bernama Nabi Deborah. Tetapi karena Deborah itu seorang perempuan, maka diberi nama Nabiya. Kemudian dia sering memberi nasihat kepada bangsa Israel. Dia sering memberi nasihat dan memberi pandangan kepada bangsa Israel. Dan Deborah itu juga mempunyai sahabat yang bernama Barak. Barak itu siapa? Dia itu mempunyai pekerjaan apa, coba adik-adik tahu? Ya, dia mempunyai pekerjaan yaitu katakan tentara kalau sekarang. Tetapi kalau zaman dahulu Barak itu sebagai panglima perang bangsa Israel. Kalau panglima perang itu mempunyai alat apa saja, adik-adik mungkin tahu? Ya, pedang, pakai kuda, pakai apa lagi? Pakai baju kebesaran panglima perang itu. Ya, dia itu bersahabat dengan Deborah, dan Barak itu selalu minta nasihat Deborah bagaimana situasi bangsa Israel ini, rakyat Israel ini. Karena apa? Dijajah, sungguh menderita bangsa Israel. Kemudian Deborah bilang, ayo kita sama-sama untuk melawan Sisera itu, dan kita melawan bangsa Kanaan itu yang kejam. Kita bersama-sama. Ya, di situ Deborah walaupun perempuan, dikatakan perempuan, tapi dia memberi semangat pada panglima Barak dengan tanpa ragu-ragu maju perang, sehingga apa adik-adik? Bisa melawan Raja Yabin dan tentara-tentaranya. Raja Yabin itu banyak sekali adik-adik, itu 900.000 tentara ya, tapi ternyata dikalahkan oleh Barak dan Deborah dengan kekuatan pertolongan Tuhan. Kedua persahabatan dari Deborah dan Barak itu tanpa memandang muka atau lawan jenis ataupun status ataupun yang ada di dalam dirinya, sehingga saling mendukung, saling menyemangati sehingga menang. Adik-adik, sungguh di situ juga memberi contoh kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk saling menyemangati, saling mendukung, saling mendoakan sesama teman kita tanpa kita memandang muka ataupun keadaan kita. Dan di sini di akhir cerita ini, mari kita buka di dalam Amsal dari Perjanjian Lama, Amsal 17 ayat 7. Nanti bisa
bisa menjadi renungan bagi adik-adik semua di rumah ya. Gimana untuk mengerti bagaimana persahabatan di dalam firman Tuhan ini. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, di situ dijelaskan di dalam Amsal juga kita harus menjadi sahabat di dalam suka maupun duka dan selalu memberi semangat dikala ada kesusahan ataupun ketidaksemangatan, sehingga kita saling mendukung. Sekarang mari kita tutup firman Tuhan ini dengan bersama-sama berdoa. Biarlah Tuhan selalu membimbing melalui firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Walaupun dalam situasi keadaan pandemi ini, biarlah Tuhan selalu memberi kekuatan, kesehatan, juga selalu semangat di dalam Tuhan, di dalam kita sebagai anak-anak yang belajar di dalam studi, kita selalu semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang pendek ini Tuhan. Biarlah menjadikan berkat dan duka yang harum di dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Beri kekuatan dan semangat kami di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan menjadikan kami Tuhan untuk saling mendukung, saling menguatkan, selalu memberikan hal yang terindah bagi saudara-saudara kami, maupun yang dekat maupun yang jauh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, dan kita akan menutup sekolah minggu ini dengan pujian I Want to Be Your Friend. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.